Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari muatan IPA tema 1 subtema 3 lingkungan dan manfaatnya dengan materi kelainan pada organ gerak dan cara menjaga kesehatan organ gerak manusia. Anak-anak, tulang dan merupakan salah satu alat gerak yang sangat berguna bagi aktivitas kita sehari-hari. Untuk itu kita harus menjaganya. Bagaimana cara menjaga kesehatan alat gerak manusia? Yang pertama adalah makan makanan yang bergizi seimbang, posisi tubuh tegak saat berdiri, dan berolahraga secara teratur. Nah, makan makanan bergizi yaitu makanan-makanan yang baik untuk tulang, yaitu makanan yang mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin D. Makanan yang mengandung kalsium antara lain keju, yogurt, sarden, almond, kedelai edamame maupun kedelai lokal, bayam, sawi hijau, okra, lobak, dan brokoli. Sedangkan makanan yang mengandung fosfor terdapat pada sayuran, buah, ikan, dan lain-lain. Makanan yang mengandung vitamin D, kuning telur, salmon, minyak ikan, mentega, dan jus jeruk. Nah, makanan-makanan ini sangat baik untuk tulang. Yang kedua, duduklah dengan posisi yang benar, badan yang tegak, jangan membungkuk ataupun miring. Perhatikan, posisi ini merupakan posisi yang kurang tepat. Karena apa? Karena akan membuat tulang kita ketika dibiasakan dengan posisi seperti ini lama-lama akan membungkuk. Selain itu juga tidak baik untuk mata karena jarak baca terlalu dekat. Nah, posisi yang tepat adalah posisi seperti ini. Tegakkan punggungmu, kemudian membacalah. Ketika membaca, usahakan jarak mata dengan bahan bacaan kita itu tidak kurang dari 30 cm. Berdirilah dengan postur tegak, jangan membungkuk atau terlalu membusung. Perhatikan gambar ini, dikatakan terlalu membungkuk. Kenapa? Karena dagu berada di depan dada. Perhatikan. Nah, sedangkan yang ini dagu terlalu bagian dagu agak ke belakang. Selain itu, posisi tulang belakang kita, posisi tulang belakang dan tulang dada itu kurang tegak. Nah, posisi yang tepat adalah posisi seperti ini. Perhatikan. Iya. Bawalah beban yang seimbang antara bahu kanan dan bahu kiri. Membawa tas dengan posisi seperti ini akan membuat tulang kita tidak tegak. Kita perhatikan lama-kelamaan kebiasaan seperti ini dapat membentuk tulang kita menjadi kelainan tulang yaitu skoliosis. Nah, yang tepat adalah membawa tas seperti ini. Berikutnya juga jangan terlalu membawa beban terlalu berat. Tidurlah dengan posisi telentang atau miring. Nah, posisi tidur tengkurap atau bergelung kurang baik untuk kesehatan. Ketika tengkurap, maka organ pernafasan kita akan tertekan, ini juga kurang baik. Dan posisi tidur seperti ini, jika dilakukan atau dibiasakan, tentu akan membuat tulang kita akan kurang baik untuk tulang kita. Berolahraga secara teratur ini akan memperbaiki tulang kita. Orang yang rajin berolahraga, tulangnya akan menjadi semakin padat dan berisi. Tentu saja apabila dibarengi dengan makan makanan yang bernutrisi, baik untuk tulang. Nah, penyebab gangguan kesehatan alat gerak. Nah, alat gerak yaitu otot maupun tulang dapat mengalami gangguan kesehatan. Umumnya terjadi karena bawaan sejak lahir dan infeksi bakteri atau virus. Gangguan kesehatan otot dan tulang juga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah. Seperti tadi, posisi tidur, posisi duduk maupun posisi berdiri yang salah dapat menyebabkan kelainan tulang. Contoh, membaca buku dengan postur tidur, membawa dan memikul beban yang terlalu berat, tidur dengan posisi yang tidak benar, menulis dengan posisi tubuh miring ke samping atau ke depan atau ke kanan, berjalan dengan tubuh membungkuk dan kurang tegak. Kebiasaan-kebiasaan ini apabila dilakukan terus-menerus akan mempengaruhi bentuk tulang kita. Untuk itu, ketika kalian masih masa pertumbuhan, selalu biasakan
melakukan posisi-posisi tubuh yang baik. Penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Contoh penyakit dan kelainan pada tulang, yang pertama adalah retak dan patah tulang, disebabkan oleh benturan keras berupa kecelakaan atau jatuh. Retak ini biasanya disebut dengan fisura dan patah tulang disebut dengan fraktura. Berikutnya, skoliosis, lordosis, kifosis. Ini kelainan pada tulang belakang, kelainan pada tulang punggung yang biasanya disebabkan karena kebiasaan yang buruk. Seperti ini, lordosis yaitu tulang belakang bungkuk ke depan. Tulang belakang bengkok ke depan, ini disebut dengan lordosis. Rakitis disebabkan kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Berikutnya, osteoporosis disebabkan menurunnya kepadatan tulang. Juga disebabkan oleh kekurangan fosfor, kalsium, dan vitamin D. Kelainan pada tulang. Yang pertama tadi kita bahas retak, fisura, dan patah tulang disebut fraktura. Biasanya disebabkan karena jatuh, kecelakaan, atau tertimpa benda yang sangat keras. Nah, ini adalah gambar-gambar kelainan tulang punggung. Yang pertama skoliosis, tulang punggung bengkok ke arah samping atau kanan, baik ke kanan maupun ke kiri. Yang kedua lordosis, tulang punggung bengkok ke depan, seperti ini. Jadi tulang belakang atau tulang punggungnya membengkok ke depan disebut dengan lordosis. Dan seperti ini tulang punggung membengkok ke belakang disebut dengan kifosis. Penyakit pada tulang akibat kurang gizi, ciri-cirinya tulang tumbuh tidak normal. Contoh tulang kaki berbentuk O atau X disebut dengan rakitis. Ini biasanya terjadi ketika masih dalam usia kecil. Osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit menurunnya kepadatan tulang karena kekurangan kalsium dan fosfor. Tulang normal, kalian perhatikan, susunannya padat seperti ini. Sedangkan ketika kepadatan tulangnya menurun, maka akan tertampak seperti ini. Nah, tulang yang kepadatan tulangnya menurun akan mudah rapuh, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akan mudah retak maupun patah. Kelainan otot pada manusia. Nah, ini adalah kelainan yang menyerang pada organ gerak aktif pada manusia, yaitu hipertrofi, pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus secara berlebihan. Atrofi, kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Stiff atau kaku leher, sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi, meningitis, atau gerakan tiba-tiba. Tetanus, kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, penyebab gangguan kesehatan alat gerak tadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut yang tadi sudah kita bahas, yaitu karena kebiasaan yang salah maupun terjadi karena bawaan sejak lahir dan infeksi bakteri maupun tulang. Gangguan kesehatan otot dan tulang yang juga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah: membaca buku dengan posisi tidur, membawa atau memikul beban yang terlalu berat, tidur dengan posisi yang tidak benar, menulis dengan posisi tubuh miring ke samping atau ke depan, berjalan dengan tubuh yang bungkuk. Kebiasaan buruk ini apabila dilakukan terus-menerus akan membentuk tulang menjadi kurang baik. Sekian, terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.